berisik banget. Gimana guys kabarnya guys? Alhamdulillah. Baik kabarnya Ustaz. Masih udah lihat belum sih? Apa? Filmnya? Filmnya udah. Udah ya? Gimana menurut kalian? Ketika syuting dan sesudah jadi filmnya? Jujur awal-awal kan kita baca skripnya kita tuh belum kebayang kan, maksudnya ini Lu partnya. mewakilin kita juga. Kita belum Ya kebayang. udah sorry aku belum kebayang. Sih udah ya. Marah loh. Kayak aku tuh nggak tahu ada skripnya tawannya tuh bakal kayak gimana. Jadi pas pertama kali lihat filmnya ternyata bagus banget ya, benar-benar di atas ekspektasi aku banget. Jauh. Misalnya, Kalau aku Kalau aku setelah semua hari Final Battle yang sudah kita lalui, kemarin pas nonton happy banget dengan hasilnya. Menurutku pacingnya sangat bikin kita deg-degan. Terus apa lagi nih, mau ada apa lagi sih? Siapa lagi nih yang mau keluar? Siapa lagi nih yang mau nyerang satu sama lain gitu. Untuk aku sendiri mencoba untuk meninggalkan kalau kita sudah baca skripnya dan menjadi penonton, aku enjoy sekali sih. Kalau gue ngerasa film ini seru sih. Saya pas nonton apa yang kita kerjain itu kayak rasanya berhasil ya, karena rasanya kita syutingnya fun, hasilnya juga fun. Jadi gue harap sih banyak orang yang bisa nikmatin film ini dan bisa menyebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa itu juga yang terlepas dari sama apapun ya, film itu gue yang pertama harus menghibur. Dan gue rasanya film itu juga ada unsur itunya gitu. Unsur yang paling penting dari suatu film ya ada unsur hiburannya, dan gue ngerasa sangat terhibur. It's like an emotional coaster lah ya. Adventurous. Ya kayak gitu. ada tantangan berat saat take nggak sih apa? Meratakan waktu saat take apa gitu yang berat atau berkesan untuk kalian? Kalau aku scene yang paling teknis scene sama kaca ya, karena di satu titik itu aku harus make-up untuk memainkan apa ya, dua karakter lah, karena masing-masing dari kita kan kena terornya itu kan. Bayarannya 2 orang apa 1 orang? Satu kan kebetulan karakternya itu satu. Nah, bentuk teror yang terjadi di Gala ini kan melalui media kaca nih, jadi aku harus mainin scene yang point of view-nya menghadap ke kaca dan juga seolah-olah dari dalam kaca melihat ke manusia Gala gitu. Menurutku tricky banget karena dia ambil dalam satu hari di satu momen yang sama, jadi back and forth-nya itu lumayan wah draining banget sih itu. Ya seru, terus ngomong sendiri sama kaca dan harus mirroring dan ulang dialog yang sama dengan cara ngomong yang berbeda tuh lumayan drama. Dan antara kalian siapa yang kaget Mbak Dina punya konsep film horor seperti ini ketika pertama kali tawarin? Kalian kaget nggak? Gue gitu sih. Pertama kali yang gue lakukan dalam hidup gue ketika tahu. Gue kaget, maksudnya kayak Dina mostly Dina, we've seen her movies, dia bikin drama, it's very good. And now kalau gue sih lo curious gitu, apa yang akan di craft bareng-bareng gitu. So, gue ngerasa blessed aja sih bisa dari sama Bu Dina di suatu film, bisa jadi film pertamanya, film pertama horornya dia. Berarti di sini tuh gue ngeliat dia masih ada semangat untuk explore gitu loh. Gue ngerasa kok part of that itu sesuatu yang gue ngerasa blessed aja sih. Ya lu gak usah ngerti-ngerti amat aja lah. Dari ya Samin? Gue juga gak ngerti. Kalau aku personally, Gue udah ngomong apa aja tadi. sama Bu Dina ini kedua kalinya. Jadi pada saat ditawarin Bu Dina akan horor, pastinya tertarik banget karena ini film pertamanya. Juga aku beberapa kali setelah ngomong aku selalu pengen dan explore di direct sama director perempuan dan bisa kerja lagi sama Bu Dina dengan look yang berbeda, dan aku tahu dramanya sangat brutal dan selalu heart wrenching gitu ya, heartbreaking. Ini gimana nih bisa dibawa ke horor gitu, dan menurutku kemarin di Final Battle aku melihat beberapa penonton yang menitikkan air mata pada saat nonton, yang lumayan kaget juga di kita karena sebenarnya apa ya, itu kan sebab akibat gitu kenapa terjadinya itu, tapi orang bisa merasakan emosi yang coba disampaikan sama
sampai nongkrong bisa relate gitu ya. Gimana kaget ketika tawarin? Biasanya kan aku tahu Budina tuh directnya biasa drama, itu kata Yaya yang kayak sangat menyakitkan. Aku tuh lebih menarik, aku tuh tertarik banget sama sinopsisnya juga. Jadi selain sama Budina mau bawa film horor ini kemana ya, sama baca sinopsisnya. Jadi ini sebenarnya ceritanya panjang gitu lah. Jadi aku tuh member terakhir lah. Nah waktu aku tahu apa namanya cerita yang mengangkat horor tapi dari mirip paket, itu tuh something new yang aku mau banget mengambil film ini. Nah, untuk kamu jadi dalam tanda kutip dukun muda gitu kan? Udah mantap ya. Itu gimana pengembangan karakternya, kemudian looks-nya, diskusinya gimana sama Budina? Iya, pertama-tama aku waktu baca, dia spiritual nih, Shelley ini spiritual. Nah, aku diskusi sih sama Budina, ini tuh mau dibikin se-ekstrim apa, levelnya tuh semana. Dia spiritualnya itu mau yang jago, apa yang gimana. Jadi makanya awal-awal kalau misalkan di filmnya, ini semoga nggak spoiler ya, cuman kayak awal-awal kan tebakannya dia ada ngeleset dikit gitu kan. Nah itu tuh hasil diskusi aku sama Budina, jadi dibikin meleset dulu, terus habis itu baru pindah. Jadi buat ngasih lihat kayak kalau misalnya saya itu juga masih belajar tentang hal spiritual ini. Sebagai dukun muda sendiri tertarik nggak sih? Sebagai dukun muda sendiri tertarik nggak sih tentang mistis-mistis gitu? Atau emang kamu Sebagai aku sendiri, Sama ini kau percaya sama hal mistis yang berdukunan kayak gitu sebenarnya? sebenarnya kalau kayak Coba gitu buka itu jaket lo ada apa dalamnya? ada jimat di sini Iya, semua banyak. normal banget lah. Normal banget sih. Enggak, aku tuh aslinya sebenarnya nggak terlalu penakut. Cuman aku tuh pokoknya berat. Aku pernah sama Fatih, waktu itu Chandra Raja ingat ya? Nah, ingat ya kita ke kayak spiritual. Oh iya. Nah di situ aku baru kayak ternyata ada ya spiritual seperti ini gitu. Jadi percaya, cuman aku bukan yang menakut gitu sih. Thank you teman-teman. Makasih. Jangan lupa saksikan. Oh iya. Gerakan. kamera rolling action yuk? Jangan lupa saksikan film Paket Santet tanggal 27 Agustus 2020 di bioskop.